Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ceria. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang ada di sini dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk memeriksa kerapihan diri masing-masing. Coba dilihat apakah sudah rapi? Bajunya, jilbabnya, sudah rapi ya. Sekarang Ibu mau anak-anak semua lihat di sekelilingnya, apakah ada sampah? Tidak ada? Tidak ada, berarti sekarang posisi kita sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas silakan berdoa. Duduk siap. Badan kawan-kawan kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wala yaudduhu hifzuhuma wa huwa aliyul azim. Shadaqallahul azim. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Indonesia tanah airku, Tuklah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak semua ya. Oke. Zidan hadir, Vira hadir, Ataya, alhamdulillah semuanya hadir ya nak. Semangat hari ini? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat semua ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi terkait berpikir komputasional. Nah, sebelumnya pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Ada yang masih ingat nggak urutannya bagaimana? Memecahkan masalah. Apa permasalahannya, kemudian Cari tahu apa penyebabnya, kemudian solusi dan menerapkan solusi tersebut. Oke, baik, paham ya. Ibu akan berperan sebagai programmer. Ada yang bisa mau jadi robot? Ayo, siapa yang mau coba? Oke, Azam boleh maju. Nih, di sini Ibu punya sebuah robot. Robot ini namanya Azam. Robot Azam ini hanya bisa melakukan apa yang Ibu instruksikan. Maju 1 langkah, putar kanan 90 derajat, dan ambil pas bunga. Jadi instruksinya hanya 3 ini. Ya. Robot akan menjalankan apa yang Ibu instruksikan. Mundur 1 langkah. Maju 1 langkah. Berarti robot ini mengikuti apa yang Ibu perintahkan kan? Akan mundur 1 langkah, apakah dia mundur? Tidak, karena tidak ada instruksi yang Ibu berikan kepada si robot ini. Oke. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, murid dapat memahami berpikir komputasional dan tahap berpikir komputasional. Kemudian yang kedua,
murid dapat menerapkan pemecahan masalah secara sistematis dengan cara berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga, murid dapat menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol melalui teknik berpikir komputasional. Jadi ketiga tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai hari ini. Baik, di sini ada pengertian dari berpikir komputasional. Bisa kita lihat bersama-sama bahwa berpikir komputasional itu adalah suatu pendekatan atau memecahkan suatu masalah dengan cara berpikir sistematis dan logis seperti yang digunakan dalam ilmu komputer. Oke, tapi di sini bukan kita berubah jadi komputer atau mesin ya, tidak. Tapi kita belajar bagaimana komputer itu berpikir atau bekerja. Dalam proses berpikir komputasional dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi yaitu proses memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu proses identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau di berbagai masalah. Mengenali pola-pola ini dapat mengarah pada penerapan solusi yang serupa dalam berbagai konteks. Ketiga, ada abstraksi. Kemudian selanjutnya ada algoritma. Algoritma melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai solusi. Oke, jadi ada 4 tahap ya dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, kemudian yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik. Di sini ada contoh ya, ada sebuah bus yang akan mengantar 3 anak ke restoran, hotel, dan museum. Nah, tempat penyimpanannya hanya 1. Kira-kira koper kelompok anak yang mana yang akan dimasukkan terakhir? Museum, karena museum yang turun terakhir. Jadi berpikir komputasional itu sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa tadi? Sikat gigi, terus pasta gigi. Kemudian urutannya bagaimana kalau mau sikat gigi? Ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Sekarang di depannya masing-masing kelompok sudah ada Chromebook. Coba kita akan mencoba bermain online. Nah, sekarang kita akan bermain Rabbit Run. Itu sampai 15. Berarti yang pertama kita harus ke level 1 dulu. Klik yang 1. Nah, di situ kita tinggal tarik nih. Supaya si kelinci ini makan wortel, kira-kira kita harus nambahin yang mana? Ini ditarik ke sini. Nah, gitu. Coba yuk. Apa ini? Nah, teman-temannya ya. Yo, siapa yang paling duluan nih? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Ya. Nah. Udah langsung lepas, langsung. Kelompok 4 sudah level berapa? 6, 5. Nah, oke, lanjut. Ini sudah level berapa? 5.
Kelompok 2 sudah level berapa? 7. Seru tidak mainnya? Seru. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Kita sudah bermain online tadi. Seru mainnya? Seru. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke suatu masalah. Baik, di sini kita akan memecahkan suatu masalah dengan cara berpikir komputasional. Nih, di sini ilustrasi masalah yang dialami Adi. Jadi ada seorang anak yang bernama Adi. Adi ingin membuat pesta ulang tahun kejutan untuk ibunya. Dia ingin sekali membuat sandwich, buah, dan teh manis untuk seluruh keluarga. Oke. Tapi Adi bingung sekali harus mulai dari mana. Bahan-bahannya masih tercampur di dapur. Dia tidak tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu, membuat sandwich atau teh manis. Bagaimana urutan langkahnya agar semua siap tepat waktu sebelum ibu pulang? Misinya adalah bantu Adi merancang serangkaian instruksi yang paling efisien agar pestanya sukses. Jadi anak-anak semua punya misi nih. Misi untuk membantu Adi agar pesta yang dia inginkan itu sukses, yaitu dia ingin membuat apa? Sandwich dan teh manis. Jadi di sini setiap kelompok akan membantu Adi bagaimana caranya dia memecahkan suatu masalah tersebut. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Ini untuk kelompok 1, 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang masing-masing kelompok sudah mendapat LKPD ya. Nah, sekarang coba kita lihat di lembar yang kedua. Di situ ada penjelasannya. Misi kelompoknya tadi, selamat datang para pemecah masalah. Adi butuh bantuan kalian. Misi, bantu Adi merancang resep rahasia. Oke, misinya adalah bantu Adi merancang resep rahasia untuk membuat pesta kejutan bagi ibunya. Dia ingin membuat sandwich, buah, dan teh manis. Gunakan kartu-kartu gambar yang dibagikan guru dan ikuti 4 langkah berpikir komputasional. Ingat tadi ada 4 langkah. Yang pertama langkah 1, dekomposisi, memecah masalah. Misal di sini, apa saja masalah-masalah kecil dari tugas besar menyiapkan pesta kejutan? Berarti kita harus ngapain? Membuat sandwich, membuat teh, dan menata meja. Kemudian langkah yang kedua, pengenalan pola, mencari persamaan. Kemudian langkah ketiga, abstraksi, yaitu fokus pada yang penting. Misal, apa saja 3 hal yang penting yang harus ada atau dilakukan. Kemudian abaikan hal yang tidak penting, misalnya merek rotinya, warna piringnya itu tidak penting kan? Kita fokus saja apa yang penting. Kemudian langkah keempat, algoritma, menyusun langkah-langkah. Kalian sudah dibagikan potongan kartu-kartu gambar yang mewakili setiap langkah pekerjaan Adi. Sekarang tugas utama kalian adalah pilih gambar. Yang pertama pilih gambar ya. Kedua susun di meja. Ketiga tempel di sini. Nah, di sini kalian sudah ada kartu gambarnya nih. Ya, sudah ada. Ini masih diacak kartu gambarnya. Kemudian ingat, ada 2 yang harus dikerjakan, membuat sandwich dan teh manis. Nah, di lembar selanjutnya kalian tinggal tempelkan urutan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Pada sandwich yang pertama apa, kemudian teh manis bagaimana? Paham? Paham. Jadi untuk kartu gambar ini silakan kalian potong dulu. Jangan lupa nama kelompok ditulis ya.
Sudah selesai semua, Nak? Sudah. Baik, sekarang kita akan maju satu persatu ya. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Sudah siap? Sudah siap. Baik, untuk kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Zidan, Ziba, Syifa, Kenzi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk membantu Adi untuk membuat sandwich dan teh manis. Langkah pertama, siapkan roti. Langkah kedua, potong roti. Dan langkah ketiga, memberi selai. Langkah keempat, memberi buah stroberi agar enak. Langkah kelima, roti siap dimakan. Langkah-langkah membuat teh manis. Langkah pertama, merebus air. Sambil menunggu rebusan air matang, kita menyiapkan gelas dan serbuk teh untuk membuat teh manis. Langkah kedua, jika air rebusan sudah mendidih, tuangkan air rebusan ke dalam gelas. Langkah ketiga, teh manis diaduk. Langkah keempat, teh manis siap dihidangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah maju mempresentasikan hasil kerjanya membantu Adi untuk membuat sandwich dan teh manis. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Keren. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang membantu misi rahasia Adi untuk membuat sandwich dan teh manis. Langkah membuat sandwich. Pertama, siapkan roti. Dan yang kedua, potong roti. Dan ketiga, oleskan selai. Dan keempat, memberi topping. Dan yang kelima, roti siap disantap. Langkah pembuatan teh manis. Rebus air panas, siapkan gelas dan masukkan teh. Terus itu aduk teh. Yang keempat, teh siap disajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Keren. Oke, lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kerja kelompok kami untuk membantu Adi. Anggota kelompok kami ada Flora, Zafira, Arik. Langkah-langkah untuk membuat sandwich. Langkah pertama, siapkan rotinya. Langkah kedua, potong-potong rotinya. Langkah ketiga, oleskan selai ke rotinya. Langkah keempat, hiasi roti dengan buah stroberi. Terakhir, sandwich siap dimakan. Teh manis. Langkah yang pertama, merebus air. Sambil menunggu air matang, siapkan gula dan tehnya. Kalau sudah air matang, tuangkan
air ke gelas. Lalu aduk hingga gulanya larut. Yang terakhir, gula siap diminum. Assalamualaikum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Keren. Oke, terakhir kelompok 4. Gini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan membantu misi rahasia Ati, yaitu sandwich. Cara membuat langkah-langkah sandwich. Pertama, siapkan roti. Kedua, potong roti menjadi keping. Habis kasih selai. Habis itu kasih strawberry, hiasan strawberry, dan sandwich siap disajikan. Cara membuat teh manis. Rebus air. Setelah itu tuangkan air ke dalam gelas. Masukkan teh dan aduk hingga merata dan teh siap disajikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 4, kelompok terakhir juga sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Keren. Oke, sekarang semua kelompok, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu mengenai misi rahasia membantu Adi membuat resep rahasia ya. Resep apa? Membuat sandwich dan teh manis. Oke. Dari membuat resep rahasia itu, adakah tahapan yang menurut anak-anak semua sulit? Ada nggak? Tidak ada. Coba kita lihat urutan yang pertama untuk sandwich. Urutan yang pertama sandwich, kita harus menyiapkan apa? Roti. Kemudian setelah rotinya sudah ada, kita ngapain lagi? Dipotong rotinya. Setelah dipotong, oke, diolesi selai. Kemudian ditambah topping ya. Di situ toppingnya apa? Buah stroberi. Setelah itu baru bisa dinikmati atau dihidangkan. Oke, sudah satu resep yang sudah kita lakukan. Kemudian resep yang kedua, membuat teh manis. Urutan yang pertama apa, Nak? Merebus air. Kemudian iya, kemudian diaduk. Setelah itu baru teh siap disajikan. Oke. Sudah, berarti sekarang sudah selesai nih kita membantu misi rahasia membantu Adi. Kira-kira selain membantu Adi ini apa saja nih contohnya yang bisa kita lakukan untuk menerapkan berpikir komputasional? Selain menyiapkan pesta ulang tahun, apalagi? Ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Oke, mencatat pelajaran atau menyiapkan mata pelajaran untuk besok ya, untuk keesokan harinya. Terus apa lagi? Misal, tadi kalian kan kerja kelompok. Kerja kelompok berarti harus menyiapkan apa? Disusun dulu kan, siapa saja, apa saja tugasnya, apa saja yang harus dilakukan. Jadi banyak ya contoh-contoh yang bisa kita terapkan untuk menerapkan konsep berpikir komputasional. Sampai sini sudah paham semua? Paham ya? Oke, jadi apa tadi berpikir komputasional? Cara memecahkan masalah dengan
Sistematis. Ada 4. Tadi apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Jadi sekarang dalam memecahkan masalah kita bisa menerapkan 4 komponen tersebut ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran, coba kita bersama-sama melakukan ice breaking ya. Silakan boleh duduk kembali. Happy hari ini? Mana tunjukin senyumnya kalau happy. Oke, cantik dan ganteng semua. Baiklah. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Keren. Oke, anak ibu semuanya hari ini keren-keren. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, terima kasih untuk hari ini. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan. Duduk siap. Nah, mana kawan-kawan kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri. Fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini ya nak ya. Silakan setelah ini langsung pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan.